Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai daftar karakter terkuat dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Khususnya pada garis waktu yang baru, yaitu garis waktu yang terakhir alias Final World Line. Di mana secara garis besar, semua daftar yang nantinya akan kami sampaikan, semuanya berasal dari analisa Yamagishi. Mengingat dialah satu-satunya orang yang selalu menyaksikan dan juga membuat catatan mengenai siapa sajakah karakter yang sudah melakukan pertarungan sejauh ini. Baik itu para karakter utamanya atau malah para karakter pendukungnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu peringkat berapa sajakah karakter favorit dari kalian, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Oh iya, selain peringkat 10 besar, sisanya kami serahkan kepada kalian untuk bisa menentukan siapa sajakah karakter terkuatnya. Mengingat untuk saat ini, kami hanya akan membahas 10 karakter terkuatnya saja yang sudah dicatat oleh Yamagishi. Kita mulai dari peringkat 10 besarnya, di mana pada posisi yang ke-10 ditempati oleh satu-satunya karakter perempuan yang ada pada manga Baku Hantam ini, siapa lagi kalau bukan Kawaragi Senju. Karena kenyataannya, Senju memanglah sangat kuat untuk ukuran berandalan perempuan. Apalagi, Senju sejak kecil sudah sering berlatih di dojo milik Arashi Keizo bersama dengan Wakasa Imaushi. Jadi berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika nama dari Kawaragi Senju bisa berada pada peringkat 10 besarnya versi Yamagishi. Kemudian, pada peringkat yang nomor 9-nya adalah Keisuke Baji. Yap, sama seperti Kawaragi Senju, Baji sejak awal memanglah sangat kuat. Bahkan, Baji pun merupakan satu-satunya orang yang berani menantang bertarung Maiki sebanyak 100 kali berturut-turut. Walaupun di dalam total 100 kali pertarungannya itu, Baji sama sekali tidak bisa menang ketika dirinya berduel melawan Maiki. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Baji sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Mengingat Bajilah orang yang mampu menahan dan mengalahkan para kapten dari geng terkuat lainnya ketika dirinya bertarung melawan Geiyotsude Kaidan. Kelemahannya, Baji terlalu gampang emosi. Jadi ketika dirinya bertarung, maka dia pun terkadang menjadi lupa mengenai keadaan di sekitarnya. Sehingga di dalam beberapa kesempatan, Baji bisa dikalahkan dengan sangat mudah ketika dirinya sudah mulai lengah. Kemudian pada peringkat yang nomor 8-nya ditempati oleh Tsuji Hanma. Sedangkan Draken menempati peringkat karakter terkuat yang nomor 7-nya. Alasan mengenai hal ini sebenarnya sudah sempat kami bahas dengan sangat detail di dalam video 1 bulan lalu. Di mana di dalam 100 kali pertarungan yang terjadi antara Tsuji Hanma melawan Draken, Draken pun berhasil meraih kemenangan sebanyak total 52 kali. Sedangkan Hanma berhasil meraih kemenangan sebanyak total 48 kali. Yang artinya, selisih kemenangan dari mereka berdua hanya berjarak 4 angka saja. Atau dengan kata lain, kekuatan tempur dari Hanma dan juga Draken ternyata tidaklah jauh berbeda. Kemudian, kita masuk ke dalam peringkat yang ke-6-nya. Di mana pada posisi ini ditempati oleh mantan karakter terkuat yang merupakan pendiri dari geng Tenjiku. Siapa lagi kalau bukan Izana Kurokawa? Nah, penjelasan mengenai kekuatan dari Izana Kurokawa yang ternyata dibuat menjadi lemah pada garis waktu baru ini ternyata sudah disampaikan secara langsung kepada kita semua di dalam beberapa panel manga terbarunya. Intinya, ketika Izana masih kecil, dirinya sudah pernah dikalahkan oleh Sano Manjiro di dalam duel 1 lawan 1. Hingga Izana pun seketika langsung terkapar di tanah dan juga dibuat menangis oleh Maiki. Yang artinya, sejak Izana masih kecil, dirinya sudah kenal dengan Maiki. Sehingga Izana pun sudah tahu dari awal bahwa Shinichiro bukanlah kakak kandungnya dan Maiki bukanlah saudara kandungnya juga. Hal itulah yang membuat Izana saat ini menjadi lembek. Karena pada dasarnya, Izana sama sekali tidak memiliki kebencian lagi di dalam hatinya. Serta Izana pun juga tidak pernah dendam kepada Sano Manjiro. Nah, karena kekuatan dari Izana bersumber dari kecemburuannya kepada Maiki dan juga rasa dendamnya kepada Maiki, maka karena di garis waktu baru ini, Izana dan juga Maiki sudah berteman sejak kecil. Jadi sangatlah wajar sekali jika kekuatan dari Izana dibuat menjadi sedikit melemah, alias Izana tidak sekuat sebelumnya lagi. Sekarang kita masuk ke dalam peringkat 5 besarnya, di mana pada posisi yang kelima ini ditempati oleh berandalan terkuat yang datang dari negara Brazil. Siapa lagi kalau bukan Terano Soul.
Nah, sebenarnya Terrano bisa saja menjadi karakter terkuat nomor 2. Karena sejatinya, Terrano adalah satu-satunya karakter yang berhasil membuktikan kekuatannya di dalam kompetisi baku hantam internasional. Mengingat Terrano adalah seorang juara dunia di dalam olahraga tarung bebas atau olahraga MMA. Tapi sayangnya, terdapat beberapa kelemahan yang saat ini dimiliki oleh Terrano South. Pertama, walaupun Terrano kuat, tapi faktanya kemampuan otak dari Terrano hanya selevel Peihan. Yang artinya, IQ bertarung dari Terrano tidaklah sehebat IQ bertarung dari para karakter lainnya, seperti Sanomanjiro, Taiju, Kakucho, bahkan Hanagaki Takemichi. Kedua, gaya bertarung di atas ring sangatlah jauh berbeda dengan gaya bertarung jalanan. Jadi ketika Maiki, Taiju dan juga Kakucho memutuskan untuk bisa bertarung melawan Terrano secara bergantian, maka Terrano pun bisa dikalahkan oleh mereka semua. Berdasarkan hal itu, maka sangat wajar sekali jika pada garis waktu yang baru ini, Terrano berada pada peringkat nomor 5, bukan peringkat nomor 2. Selanjutnya, pada peringkat yang nomor 4 dan juga nomor 3-nya, ditempati oleh Taiju Shiba dan juga Hito Kakucho. Mengingat di dalam manga terbaru ini, kekuatan dari Taiju Shiba dan juga kekuatan dari Kakucho ternyata sangatlah mirip sekali dengan kekuatan dari Maiki. Karena faktanya, hanya Taiju dan juga Kakucho sajalah selain Hanagaki Takemichi yang mampu bertarung dengan imbang ketika menghadapi Sanomanjiro. Yang artinya, kekuatan dari Maiki, Taiju dan juga Kakucho sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Di mana Kakucho dan juga Taiju Shiba mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit dan mampu membuat Maiki terpojok. Sebelum pada akhirnya, Maiki bisa mengalahkan mereka berdua dengan teknik tendangan berputarnya atau teknik tendangan nuklirnya. Kemudian kita masuk ke dalam peringkat yang keduanya, di mana menurut Yamagishi, karakter terkuat nomor 2 di dalam manga baku hantam ini adalah Sanomanjiro itu sendiri. Karena kenyataannya, Maiki memanglah sangat kuat, khususnya pada garis waktu yang sebelumnya. Bedanya, di garis waktu yang baru ini, Maiki sudah tidak memiliki kekuatan dan impulsivity lagi. Jadi, ketika dirinya bertarung menghadapi semua lawannya, maka Maiki pun hanya menggunakan kemampuan dari bela dirinya saja yang kebetulan sudah dilatih oleh Maiki sejak dirinya masih kecil, tanpa ada bantuan dari kekuatan gaib lagi seperti kekuatan dan impulsivity. Nah, sekarang sampailah kita ke dalam peringkat nomor 1-nya, di mana pada garis waktu yang baru ini, karakter terkuat dari manga baku hantam Tokyo Revengers tidak lain dan juga tidak bukan adalah Hanagaki Takemichi itu sendiri. Tentu saja semua hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Mengingat kenyataannya, di dalam manga Tokyo Revengers ini, Maiki yang sama sekali tidak pernah terkalahkan di dalam duel 1 lawan 1, entah itu ketika bertarung melawan Izana, Kakucho, Terrano, bahkan sampai dengan Taiju. Namun, ketika Maiki mencoba untuk bisa bertarung melawan Hanagaki Takemichi di dalam pertarungan 1 lawan 1, maka hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Maiki pada garis waktu yang baru ini. Berdasarkan hal itu, maka sekarang semuanya pun sudah jelas bahwa karakter yang terkuat pada manga Tokyo Revengers ini adalah Hanagaki Takemichi, bukan Sanomanjiro lagi. Wow, menarik banget ya. Tentunya selain mereka semua, terdapat beberapa nama lain yang sebenarnya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Contohnya adalah Shinichiro Sano, Wakase Imaushi, dan juga Arashi Keizo. Namun, karena di garis waktu baru ini, mereka bertiga sudah pensiun dan sama sekali tidak terlibat di dalam dunia berandalan lagi, maka Yamagishi pun tidak bisa memasukkan mereka di dalam daftar karakter terkuat yang terbarunya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira dalam versi kalian, siapa sajakah 10 karakter terkuat di dalam manga baku hantam ini? Oh iya, sebelum kami tutup video ini, maka kami pun akan menyampaikan satu buah informasi tambahan lagi yang sebenarnya sudah kami upload pada hari Minggu kemarin. Yaitu, karena manga Tokyo Revengers saat ini sudah dinyatakan tamat secara permanen, maka Ken Wakui pun membuat sebuah manga baru lagi dengan tema yang masih sama seperti manga Tokyo Revengers, yaitu sebuah manga berandalan alias manga baku hantam baru dengan judul sebagai berikut, yaitu Nengai no Astro. Tentunya untuk lebih jelas, kita pun bisa melihat sama-sama sebuah potongan bocoran gambar yang sudah kami tampilkan pada layar ini, di mana pada halaman promosi tersebut nampak kemunculan dari karakter utamanya yang sampai saat ini namanya masih dirahasiakan. Namun secara penampilan, dia pun terlihat sangat mirip sekali dengan Hanagaki Takemichi dan juga Sanomanjiro. Atau dengan kata lain, karakter dari manga baru ini memiliki penampilan yang merupakan penggabungan dari penampilan Maiki dan juga penampilan dari Takemichi. Tidak hanya itu, karena jika kita perhatikan baik-baik,
dia pun juga memiliki sebuah tato berbentuk seperti pancaran sinar matahari pada dada sebelah kanannya. Serta dia pun juga menggunakan sebuah seragam gangster atau seragam gakuran dengan kancingan terbuka. Sayangnya sampai dengan detik ini masih belum jelas seperti apakah latar belakang dari karakter tersebut. Apakah dia adalah anak dari Hanagaki Takemichi atau justru malah anak dari Maiki? Namun tidak menutup kemungkinan jika karakter utama itu ternyata sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedua karakter di atas. Yang artinya, cerita dari manga Nengai no Astro ini berada pada universe yang berbeda. Oh iya, manga Nengai no Astro ini akan terbit untuk pertama kalinya pada hari Kamis nanti. Dengan jumlah halaman pada chapter yang pertamanya sebanyak 58 halaman. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita terbaru dari manga Tokyo Revengers ini, maka kalian bisa cek manual aja ya ke channel ini ketika manganya nanti sudah terbit. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.